Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa dan siswi PKBN Nampula dimanapun kalian berada, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Kembali bertemu dengan saya mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda sebelum abad 19. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa dan siswi mengetahui tokoh-tokoh perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di berbagai tempat dan daerah. Tokoh-tokoh dari perlawanan terhadap kolonialisme Belanda antara lain ada Pangeran Diponegoro itu dari Jawa Tengah, kemudian ada Sultan Hasanuddin itu dari Sulawesi Selatan, kemudian ada Imam Bonjol dari Sumatera Barat, si Singamangaraja dari Sumatera Utara, Cut Nyak dari Aceh, dan kemudian ada Kapiten Patimura dari Maluku. Oke, baiklah, langsung saja ya, kita akan analisis satu persatu dari masing-masing tokoh. Yang pertama adalah jejak perjuangan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1785. Ini dengan nama kecilnya ya, itu adalah Bendara Raden Mas Mustahar. Setelah beliau besar ya, kemudian memiliki gelar Pangeran Diponegoro. Di tahun 1800 Pangeran Diponegoro ini aktif menentang intervensi Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1825 ini meletuslah perang Diponegoro ya. Karena apa? Karena Belanda ini memasang patok jalan yang melewati tanah leluhurnya. Ini di daerah Tegalrejo. Pada tahun 1825 sampai 1827, pasukan Diponegoro ini menggunakan taktik gerilya. Ini berhasil menguasai sebagian wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tahun 1827 ini Belanda mulai membangun benteng. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melemahkan pergerakan Diponegoro. Pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro ini menghadiri sebuah perundingan yang diselenggarakan oleh Belanda ini di daerah Magelang, tetapi perundingan tersebut ternyata adalah upaya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Kemudian Pangeran Diponegoro ini diasingkan ya, dibawa ke Batavia, kemudian dipindahkan ke Manado, dan akhirnya itu dibawa ke Makassar. Dan pada tahun 1855 ini Pangeran Diponegoro wafat ya di pengasingannya di Makassar. Kemudian untuk tokoh berikutnya, ini seorang tokoh perempuan dari Aceh yang bernama Cut Nyak. Pada tahun 1873 Belanda itu mulai menyerang Aceh. Suami dari Cut Nyak ini yang bernama Teuku Cik Ibrahim ini ikut berperang melawan penjajah. Kan tetapi pada tahun 1878 Teuku Cik Ibrahim ini gugur dalam pertempuran. Gugurnya Teuku Cik Ibrahim ini membuat Cut Nyak merasa marah ya, dan berjanji akan balas dendam terhadap Belanda. Dan pada tahun 1880 ini Cut Nyak menikah dengan Teuku Umar ya, seorang panglima perang yang cerdas, dan mereka sepakat untuk bergerilya melawan Belanda. Pada tahun 1899 ini Teuku Umar gugur dalam pertempuran, tetapi Cut Nyak masih tetap lanjut untuk berjuang meskipun kondisinya sudah tua dan sakit-sakitan. Pada tahun 1901 karena kesehatannya yang semakin menurun, ini seorang pendukung dari Cut Nyak ini merasa iba dan memberitahu Belanda tentang lokasi persembunyian dari Cut Nyak. Dan kemudian Cut Nyak berhasil ditangkap pada tahun 1901 ini diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat.
Dan pada tanggal 6 November 1908 ini Cut Nyak-Dien wafat ya di pengasingan di daerah Sumedang, Jawa Barat. Kemudian berkat jasa-jasanya pada tanggal 2 Mei 1964 Presiden Soekarno memberi gelar pahlawan nasional kepada Cut Nyak-Dien. Yang ketiga adalah seorang pejuang dari tanah Batak ya, dari daerah Sumatera Utara yang diberi nama Si Singamangaraja dengan semboyan lebih baik mati daripada menyerah dan tunduk kepada penjajah. Belanda sendiri masuk ke tanah Batak itu tahun 1878. Pada tanggal 1 Mei 1878 ini daerah Bangkara ini diserang oleh pasukan kolonial Belanda. Si Singamangaraja melakukan perlawanan dan terus melakukan gerilya hingga tahun 1878. Pada tahun 1883 ini si Singamangaraja melakukan penyerangan terhadap Belanda di daerah Balige, Sumatera Utara. Tetapi ya berkat usahanya, berkat perjuangannya, si Singamangaraja ini tidak sanggup melawan kekuatan pasukan Belanda. Si Singamangaraja ini wafat pada tanggal 17 Juni 1907. Ini berhasil disergap oleh pasukan elit Belanda. Berikutnya menapaki jejak perjuangan Imam Bonjol. Imam Bonjol ini lahir di daerah Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat 1 Januari 1772 ya, dengan nama asli Muhammad Syahab. Pada awal tahun 1800-an ini aktif menyebarkan ajaran Islam dan menentang praktik adat yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pada tahun 1825 sampai 1830 perang Padri ini semakin sengit ya. Sementara Belanda pun sibuk dengan perlawanannya terhadap Diponegoro di daerah Jawa. Ya, jadi pada tahun 1825 ini Belanda menghadapi dua kekuatan besar, satu di Sumatera Barat dan satu di daerah Jawa Tengah. Perang Padri ini kembali berkobar setelah Belanda melanggar perjanjian damai. Ya, akhirnya pada tahun 1837 ini benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda setelah melakukan penyergapan dan pengepungan dalam waktu yang sangat panjang ya, sangat rumit ya, tetapi berhasil menguasai benteng Bonjol. Akhirnya Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke Cianjur dan kemudian ke daerah Ambon. Nah, pada tanggal 6 November 1864 Imam Bonjol ini wafat di daerah Sulawesi Utara. Satu lagi tokoh yang sangat terkenal karena semangat perjuangannya, karena keberaniannya melawan kolonialisme Belanda, biasa dijuluki ayam jantan dari timur, dengan semboyan terus tegakkan kebenaran untuk kemaslahatan umum tanpa pandang bulu. Beliau bernama Sultan Hasanuddin. Mengapa Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan? Karena adanya monopoli rempah yang dilakukan oleh VOC pada abad ke-17 dan monopoli tersebut sangat merugikan rakyat. Maka pada tahun 1666 Hasanuddin ya, menyatukan Goa untuk melawan VOC. Dan pada tahun 1669 benteng Somba Ovu ini diserang VOC. Ya, perlawanan sengit pun terjadi. Tetapi Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan dan harus membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Bongaya. Pada hasilnya ya, dalam Perjanjian Bongaya itu disepakati bahwa Goa ini harus menyerahkan benteng dan VOC
memonopoli perdagangan di daerah Goa. Ya, Hasanuddin turun tahta tahun 1669 dan wafat pada tahun 1670. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, tetap semangat untuk belajar, semangat untuk meraih cita-cita dan